Karena menjadi bahan makanan pokok warga Indonesia, maka pemerintah turut campur dalam tata niaga beras termasuk mengatur kualitas beras yang dijual di pasaran. Namun Kementerian Pertanian menemukan produk beras oplosan dan gramasi yang dikurangi yang berpotensi merugikan negara hingga 100 triliun rupiah. Lalu bagaimana cara konsumen untuk membedakan beras medium dan premium secara visual? Kasus pengoplosan beras terus bergulir. Yang menjadi korbannya tak lain tak bukan adalah masyarakat. Dalam rapat kerja dengan Komisi 4 DPR RI Rabu pagi, Menteri Pertanian mengungkap berbagai modus yang terjadi, yakni beras curah yang dikemas ulang lalu dijual dengan label premium. Selain itu, ada juga praktik pengurangan bobot kemasan. Dalam beberapa kasus, beras 5 kg ternyata hanya berisi 4,5 kg saja. Temuan ini adalah hasil pemeriksaan yang dilakukan Kementan terhadap 268 merek beras di 10 provinsi di Indonesia. Seluruh sampel itu diuji di 13 laboratorium untuk memastikan standar dan mutu beras. Akibat praktik curang itu, negara dirugikan hingga 99 triliun rupiah. Ada 268 sampel. Ternyata 212 itu adalah tidak sesuai dengan standar. Tidak sesuai dengan kualitas yang ditentukan oleh pemerintah, termasuk harga di atas HET. Jadi sudah di atas HET, kemudian tidak sesuai standar. Karena menjadi bahan makanan pokok, maka pemerintah harus turut campur dalam tata niaga beras, termasuk mengatur kualitas beras yang dijual di pasaran. Peraturan Badan Pangan Nasional Nomor 3 Tahun 2023 berisi tentang persyaratan mutu dan label beras. Komponen yang diukur antara lain derajat sosoh yang menentukan tingkat putihnya warna beras, dan butir patah yang merupakan prosentasi butir beras dengan ukuran di antara lebih dari 0,2 dan kurang dari 0,8 bagian beras utuh. Dalam satu kemasan, beras kelas premium maksimal mengandung 15% butir patah, beras medium maksimal 25% butir patah, beras submedium 40% butir patah, dan beras pecah berisi lebih dari 40% butir patah. Pemerintah pun mengatur harga eceran tertinggi atau HET untuk beras. HET beras medium saat ini di kisaran Rp12.500 per kilogram. HET beras medium saat ini di kisaran Rp12.500 per kilogram. Sedangkan HET beras premium di kisaran Rp14.900 per kilogram. Salah satu pedagang pengecer di kawasan Pancoran Barat, Jakarta Selatan mengatakan, ia menjual beragam beras dengan beragam kualitas dengan harga yang bervariasi. Beras premium ia patok dengan harga Rp15.000 per kilogram, sedangkan beras medium antara Rp11 hingga Rp12.000 per kilogram. Beras-beras ini ia peroleh dari penggilingan di Karawang maupun Cikarang, Jawa Barat. Di antara hal yang membedakan kualitas beras adalah tingkat butir patahnya. Ini seperti Anda lihat nih, ini butir patahnya kan banyak. Jadi ini kategorinya mungkin beras submedium atau pecah, jadi harganya Rp10.500. Sementara untuk beras premium, itu tingkat beras patahnya atau butir patahnya itu maksimal 15%. Jadi beras patahnya dikit, bisa dilihat. Warnanya juga putih, cerah, dan tingkat patahnya sedikit, maksimal 15%. Jadi dari 1 kilo itu ya mungkin 150 gram lah yang maksimalnya. Kalau untuk beras medium, bisa dilihat nih bedanya, ini beras premium, ini beras medium. Beras medium itu maksimal beras patahnya 25%, jadi lebih banyak patah-patahnya nih, bulir patahnya. Bulir patah itu yang berukuran 0,2 sampai 0,8 dari ukuran satu butir beras. Kualitas dan harga gabah serta proses penggilingan menentukan mutu dan harga beras yang dihasilkan. Selain itu, penggilingan juga menanggung biaya operasional berupa tenaga kerja, listrik maupun penyusutan yang mempengaruhi margin para pengusaha. Tadi tanpa kemasan nih, masih curah aja udah Rp13.050 sudah di atas HET karena harga per gabahnya adalah di Rp7.400. Tapi kalau kita bicara memang harga gabahnya sampai pabrik Rp6.700, ya tentu itu masih sangat masuk sekali gitu ya, karena kita bisa memproduksi medium di Rp12.500, tapi itu juga sudah mepet juga dengan HET. Dan kalau kita bicara pabrik, para pengusaha penggilingan berharap pemerintah menetapkan harga dan kualitas gabah yang stabil atau penyesuaian harga eceran tertinggi untuk mengurangi biaya produksi beras.
Sementara itu, terkait kasus beras oplosan dan kecurangan berat timbangan, pengusaha berharap agar kasus tersebut diusut secara tuntas agar mengembalikan kepercayaan masyarakat. Ini kan common, kopi supaya bikin cafe latte atau apa itu dilakukan mixing gitu ya, kalau kita bicara coffee shop seperti apa. Tapi kalau di dalam perberasan yang setahu saya yang tidak diperbolehkan adalah mencampur antara beras komersil dan beras non komersil. Lalu yang berkaitan dengan gramasi gitu ya, berkaitan dengan gramasi memang ada beberapa oknum gitu ya, Mas ya. Tapi ini tidak semuanya. Saya yakin kalau yang memiliki merek mereka tidak berani memainkan takaran gitu ya. Jadi kadang itu permasalahan teknis, kadang sudah ditera tapi namanya kita memiliki mesin dengan automatic itu kadang ada suatu miss di satu atau dua gitu ya. Pengusaha juga berharap standar beras di Indonesia disamakan antara peraturan Bappenas maupun SNI. Saat ini, terdapat dua standar yang berbeda yang berlaku. Pada beras kualitas premium, standar dari SNI mensyaratkan kadar beras patah maksimal 5%, sedangkan Bappenas maksimal 15%. Standarisasi tersebut diharapkan dapat menyeragamkan kualitas beras yang dijual pabrik penggilingan beras. Tim Liputan, Jakarta.